Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Dok. Ya, selamat pagi Pak. Pagi, Perkenalkan Pak. saya Dr. Abi yang di klinik untuk pagi hari ini. Dengan Bapak siapa? Bapak Zulfi. Ya, baik Bapak Zulfi. Sebentar saya akan melakukan tanya jawab atau anamnesis untuk menegakkan diagnosis dari penyakit Bapak. Jadi Bapak saya harap Bapak bisa menjawabnya dengan sejujurnya ya Pak. Ya. Untuk kerahasiaannya akan dijaga sebaik mungkin Pak. Apa Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Ya baik. Pak Zulfi, siapa nama lengkapnya Pak? Zulfikri, Dok. Zulfikri. Usianya berapa tahun Pak? 40 tahun, Dok. 40 tahun Pak. Alamatnya di mana Pak? Sultan Alauddin, Dok. Sultan Alauddin. Pekerjaannya apa Pak? Pekerjaan saya PNS, Dok. PNS Pak. Sebelumnya sudah menikah atau belum Pak? Belum. Sudah, Dok. Sudah, Dok. Sudah menikah Iya, ya. Dok. Baik Pak Zulfi, apa kalau tentang Bapak yang membuat Bapak datang ke klinik ini Pak? Tangan kanan dan kaki kanan saya, Dok, tidak bisa digerakkan. Tangan kanannya sama kaki kanannya bisa digerakkan Pak? Iya, Dok. Sudah berapa lama itu Pak? 1 bulan, Dok. Sudah 1 bulan Pak. Itu kelumpuhannya muncul secara tiba-tiba atau saat Bapak bekerja atau bagaimana Pak? Tiba-tiba, Dok. Muncul secara tiba-tiba nih Pak. Iya, Dok. Ini kelumpuhannya Bapak rasakan secara terus-menerus atau hilang timbul Pak? Terus-menerus, Dok. Terus-menerus nih Pak. Memang sebelumnya Bapak sudah pernah mengalami trauma atau mengalami kecelakaan Pak? Tidak, Dok. Tidak pernah. Bapak belum pernah mengalami trauma nih Pak. Ada Bapak rasakan nyeri tekan atau ada nyeri di sekitar daerah yang mengalami kelumpuhan Pak? Tidak ada, Dok. Tidak ada sih Pak. Ada keluhan lain Pak seperti sakit kepala atau pusing Pak? Ada, Dok, sakit kepala. Sakit kepalanya sudah berapa lama Pak? 1 bulan, Dok. Sakit kepala sudah 1 bulan nih Pak. Jadi bersamaan dengan kelumpuhannya nih Pak. Iya, Dok. Ada keluhan lain Pak selain sakit kepala kayak nyeri tenggorokan atau sakit di beneran Pak? Tidak ada, Dok. Jadi Pak, ada sesak nafas Pak? Tidak ada, Dok. Jadi Pak, ada pegangan jantung Pak, kita rasa ada berdebar-debar atau sakit Pak? Normal, Dok, saya rasa. Cuma jadi Pak, ada sakit ulu hati, sakit perut Pak? Tidak ada, Dok. Jadi Pak, dan bagaimana nafsu makan Pak? Normal, Dok, saya rasa. Normal dulu Pak. Buang air kecil, buang air besar Pak bagaimana? Normal, Dok. Mau juga nih Pak. Bapak sedang diet atau sedang puasa Pak? Tidak, Dok. Jadi Pak, sebelumnya pernah sakit seperti ini Pak? Tidak pernah, Dok. Tidak pernah nih Pak. Iya Pak, sebelumnya pernah demam atau belum Pak? Tidak pernah, Dok. Tidak, Maksudnya tidak demam, Dok. tidak demam nih Pak? Iya. Tidak demam nih. Riwayat penyakit keluarga ada Pak? Tidak ada, Dok, kalau setahu. Ya ini Pak. Di keluarganya ada sakit seperti ini Pak? Tidak ada, Dok. Ya juga nih Pak. Bagaimana di lingkungan sekitar Pak, di lingkungan kerja atau di tetangga Pak, ada sakit seperti ini Pak? Tidak ada, Dok. Ya Pak. Bapak ada alergi makanan atau alergi obat Pak? Tidak ada, Dok. Ya Pak. Bapak lagi mengkonsumsi obat-obatan Pak? Tidak, Dok. Ya Pak. Ada ini Pak Zulfi 40 tahun, kalau utamanya itu tidak bisa menggerakkan tangan kanan dan kaki kanan sejak 1 bulan terakhir, terus menerus muncul secara tiba-tiba, ada disertai nyeri sakit kepala 1 bulan terakhir ini Pak. Iya, Dok. Tidak ada riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit sebelumnya tidak ada juga, riwayat penyakit sosial yang tidak ada, tidak ada riwayat alergi. Ada yang ditambahkan Pak? Tidak ada, Dok. Ya, baik Pak Zulfi, untuk menunjang definisi saya perlu melakukan pemeriksaan tambahan. Jadi sebentar itu saya akan menekan atau memeriksa bagian tangan kaki Bapak. Jadi Bapak yang khawatir, saya akan melakukan yang seprofesional mungkin Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Ya, baik, silakan Bapak. Caranya dilipat terlebih dahulu nih Pak, kemudian dengan bajunya juga dilipat terlebih dahulu nih Pak. Ya, silakan Bapak kemudian berbaring di tempat tidur, saya cuci tangan terlebih dahulu Pak. Baik, saya akan lakukan pemeriksaan motorik, refleks fisiologi, dan refleks patologis. Yang pertama, pemeriksaan motorik itu bentuk otot. Perhatikan bentuk otot pasien, tangan kanan, tangan kiri, kemudian kaki kanan dan kaki kiri pasien. Bentuk ototnya itu normal atau normotrofi, tidak ada hipotrofi maupun hipertrofi. Kemudian pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan tonus otot. Pertama, tangan kanan pasien. Jadi letakkan tangan kiri di muskulus bicep brachii, kemudian tangan kanan melakukan gerakan fleksi dan ekstensi pada tangan pasien. Jadi tonus otot pasien pada tangan kanannya itu mengalami kelemahan atau hipotonis. Kemudian tangan kiri pasien itu tonus ototnya itu normal atau normotonus. Kemudian pada kaki kanan pasien
tonus ototnya itu mengalami kelemahan atau hipotonus. Kemudian pada kaki kiri pasien tonus ototnya itu mengalami normal atau normotonus. Kemudian tes kekuatan otot, Bapak bisa diangkat tangan kanannya, Pak? Ya bisa dok. Bisa Pak. Jadi pada tangan kanan pasien kekuatan ototnya itu 1 karena tidak bisa mengangkat tangannya dan tidak bisa melawan gaya gravitasi. Kemudian tangan kirinya Pak bisa diangkat, Pak. Saya tekan Bapak tahan ya, Pak. Ya. Tangan kiri pasien itu kekuatan ototnya itu hanya 4 karena hanya bisa melawan tekanan lemah atau tekanan sedang. Kemudian pada kaki kanan, Pak bisa kaki kanan diangkat, Pak? Ya bisa dok. Ya, bisa Pak. Iya dok. Jadi pada kaki kanan pasien kekuatan ototnya itu 1 karena tidak bisa melawan gaya gravitasi. Kemudian kaki kirinya Pak bisa diangkat, Pak. Kemudian ditahan, Pak. Iya dok. Pada kaki kiri pasien kekuatan ototnya itu 4 karena hanya bisa melawan tekanan lemah atau sedang. Kemudian pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan refleks fisiologis. Yang pertama itu pada tangan kanan pasien, letakkan tangan pasien di umbilikus, kemudian letakkan 2 jari di tendon dari musculus bicebrachiae, kemudian dipukul menggunakan hammer reflex. Pada tidak ditemukan adanya gerak refleks dari tangan pasien. Kemudian lakukan lagi pada tangan kiri pasien. Ditemukan adanya gerakan refleks, jadi pada tangan kirinya itu masih normal. Kemudian pada otot dari triceps, letakkan tangan pasien pada processus siphoideus, kemudian tentukan tendon dari musculus bicebrachiae, kemudian dipukul menggunakan palu hammer. Tidak ditemukan adanya refleks fisiologis, jadi tangan kanannya itu mengalami kelainan. Kemudian pada tangan kiri pasien sama, letakkan pada processus siphoideus, kemudian dipukul pada tendon dari musculus bicebrachiae. Ditemukan adanya gerak refleks fisiologis, jadi pada tangan kirinya masih normal. Kemudian pada kaki kiri pasien, kaki kirinya itu diluruskan terlebih dahulu, kemudian tentukan tendon dari musculus quadriceps femoris. Lalu pertama pada kaki kanan, pukulkan palu hammer pada tendon musculus quadriceps femoris. Tidak ditemukan adanya gerakan refleks dari kaki kanan, jadi kaki kanannya itu abnormal atau tidak normal. Kemudian pada kaki kiri dapat ditemukan adanya gerakan refleks pada kaki kiri, jadi pada kaki kirinya itu normal. Kemudian pada tendon Achilles, kaki pasien sedikit difleksikan, kemudian telapak kakinya didorsifleksi, lalu tentukan tendon Achilles, lalu pukulkan menggunakan palu hammer. Tidak ditemukan adanya gerakan refleks dari musculus gastrocnemius, jadi kaki kiri pasien itu abnormal atau mengalami kelainan. Kemudian pada kaki kanan pasien, kemudian pada kaki kiri pasien lakukan hal yang sama, fleksikan sedikit kakinya, kemudian telapak kakinya didorsifleksi, lalu pukul pada tendon Achilles. Pada kaki kiri pasien masih normal. Kemudian pemeriksaan refleks patologis. Yang pertama itu pemeriksaan Hoffman dan Tromner. Jadi pada tangan kanan kita fleksikan jari telunjuk pasien, hiperfleksi, kemudian kita jentikan menggunakan kuku pemeriksa secara cepat tetapi tidak melukai.
Kemudian diperhatikan apakah ada gerakan involuntir dari keempat jari lainnya. Di sini tidak ditemukan adanya gerak involuntir dari keempat jari lainnya. Kemudian tangan kiri kembali, ambil jari tengah pasien, kemudian dihiperfleksikan, lalu dijentikan secara cepat namun tidak melukai. Kemudian perhatikan apakah ada gerak involuntir dari keempat jari lainnya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan refleks Babinski. Untuk pemeriksaan refleks Babinski, kaki pasien yang pertama kaki kanan kita sedikit fleksikan, kemudian di dorsofleksi telapak kakinya, lalu gunakan alat yang ujungnya sedikit runcing namun tidak melukai, lalu digesekkan alat telapak kaki pasien dari tumit secara lateral ke medial. Kemudian perhatikan apakah ada gerak dorsofleksi dari jempol pasien atau keempat jari lainnya. Tidak ditemukan adanya gerak dorsofleksi dari atau keempat jari lainnya. Jadi refleks Babinskinya itu negatif. Kemudian pada kaki kiri sama sedikit difleksikan, kemudian dorsofleksi ke telapak kakinya, lalu digesekkan dari telapak kaki secara lateral ke medial. Tidak ditemukan adanya gerak involuntir dari gerak dorsofleksi dari jempol pasien dan jari keempat jari lainnya. Jadi untuk refleks Babinski pasien itu baik kaki kiri maupun kaki kanan itu negatif. Kemudian pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan Oppenheim. Untuk pemeriksaan Oppenheim sama kita luruskan kedua kaki pasien, kemudian kita gunakan tangan kanan untuk menggores krista anterior dari os tibialis dari proksimal ke distal secara cepat. Kemudian perhatikan apakah ada gerak involuntir dari jempol pasien atau keempat jari lainnya. Untuk refleks Oppenheim-nya itu negatif untuk kaki kanan. Kemudian untuk kaki kiri sama, diluruskan kaki pasien, kemudian lakukan penggesekan dari krista anterior dari os tibialis secara proksimal ke distal. Jadi refleks Oppenheim-nya juga negatif. Jadi pemeriksaan telah selesai, Bapak bisa merapikan kembali pakaiannya, kemudian duduk kembali ke tempat duduk ya Pak. Saya cuci tangan terlebih dahulu Pak. Baik Pak, jadi berdasarkan hasil analisis pemeriksaan saya belum bisa mendiagnosa penyakit Bapak, tapi saya akan merujuk Bapak ke spesialis neuro. Jadi saya harap Bapak bisa segera ke spesialis neuro Bapak untuk ditangani penyakitnya Pak. Apakah Bapak ada pertanyaan? Ya, Ya, terima kasih Pak.